Di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya, pernah ada seorang raja dan ratu yang memiliki 3 anak perempuan. Meskipun 2 anak yang tertua memiliki wajah yang cantik, namun anak termuda sang raja, Sike, memiliki kecantikan yang lebih besar yang begitu sempurna. Kecantikan Sike menjadi terkenal, menarik orang asing dari negara tetangga untuk datang berbondong-bondong hanya untuk melihatnya. Para peziarah ini menghujaninya dengan hadiah dan persembahan, jenis penghormatan yang sebelumnya hanya diberikan kepada Dewi Aphrodite, Venus sendiri. Begitu banyak yang datang untuk memuja kecantikan Sike sehingga mereka mengabaikan altar dan kuil Dewi Aphrodite. Hal ini sangat menyinggung Dewi Cinta Aphrodite, yang tidak tahan menanggung kemarahan karena dikalahkan dalam kecantikan dan pemujaan oleh seorang wanita fana. Dalam sebuah ruangan indah, di mana lantai, dinding, dan langit-langit terbuat dari marmer terbaik, terlihat seorang wanita duduk di atas kursi berbentuk kerang raksasa yang berkilau dengan ekspresi gusar. Menarik rambut panjang merah miliknya yang hingga semata kaki, sembari menggigit bibir manisnya. Aphrodite, Dewi Cinta, menggeram marah. Mata biru wanita itu menatap ke arah arakan awan yang terlihat jelas melalui jendela besar yang terbuka pada tiap dindingnya. Aphrodite, kau jauh lebih manis saat tersenyum, bujuk Ares, sang dewa perang berjalan mendekati kekasih gelapnya. Ares, jangan membuatku bertambah kesal, bentak Dewi Kecantikan ke arah Ares. Banyak dewa yang memuja kecantikan Aphrodite. Tidak pernah merasa puas dengan seorang laki-laki, Aphrodite telah mencicipi hampir seluruh pria yang berada di sekitar wanita itu. Hanya beberapa dewa yang tidak pernah berhasil tergoda oleh kecantikan sang Dewi Cinta Aphrodite. Salah satunya adalah Hades, dewa sekaligus raja dunia bawah yang lebih memilih menikmati jeritan para arwah manusia yang telah meninggal, dibandingkan jeritan dari Dewi Cinta saat mencapai kepuasan di atas ranjang. Namun, saat ini, di dunia manusia, terdengar desas-desus bahwa ada seorang gadis manusia, putri bungsu sebuah kerajaan, yang memiliki kecantikan melebihi dari dirinya. Lagu-lagu pujian dikumandangkan dan altar pemujaan Aphrodite ditelantarkan, hanya demi seorang perempuan yang baru menginjak umur 16 tahun. Kau dapat meminta putra kita, Eros, untuk menyelesaikan masalahmu, lanjut Ares, duduk di kursi yang berada di sebelah Aphrodite. Aphrodite berkata dengan ketus, sudah kukatakan berulang kali, Eros bukan putramu. Aku bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Menarik napas dalam dan panjang, Ares berupa mengabaikan kenyataan yang sesungguhnya. Aphrodite, cinta dalam hidupnya, telah berbagi ranjang dengan beberapa pria lain, termasuk Hermes, sebelum wanita itu mengandung. Namun, membayangkan benih laki-laki lain yang berhasil membuahi Dewi Cinta, membuat jantungnya berdenyut perih. Eros adalah putraku, seru Ares sembari memukul pegangan kursi dengan kepalan tangan kanannya. Benihku yang berhasil membuahimu, sentak Ares kepada Aphrodite. Berbagai bayangan memenuhi benak Ares. Satu-satunya wanita yang berhasil mencuri hatinya, bercumbu dengan pria lain. Mencoba mengatur napasnya yang memburu, dewa perang bangkit dari kursi lalu, berteriak nyaring. Aku akan membunuh semua pria yang telah menyentuhmu. Terserah, aku benar-benar tidak peduli, sahut Aphrodite kepada Ares. Aphrodite merasa ada hal yang lebih penting, ketimbang mengurusi kecemburuan kekasih gelapnya itu. Bergegas keluar, sang dewa perang berniat menebas kepala Hermes, Dionysus, Anchises, Poseidon, Hephaistos, dan puluhan laki-laki lain baik dewa ataupun manusia yang dapat dipikirkan olehnya. Aphrodite menghela napas lalu, menekuk lengan tangan kanan dan menggunakannya untuk menopang kepala. Dirinya adalah Dewi Cinta, kecantikan, dan kenikmatan. Tidak ada satu pria pun yang dapat memperoleh kesetiaannya, bahkan Hephaistos, suaminya sendiri, tidak bisa membuatnya terikat. Pikiran Aphrodite itu kembali lagi, kepada masalah yang dia hadapi saat ini. Seseorang harus memberikan pelajaran kepada gadis yang telah membuat dirinya diabaikan oleh manusia. Menutup mata,
Afrodite mengikuti saran Ares, memanggil Eros, putranya yang tidak jelas siapa ayahnya untuk menyelesaikan kesulitan yang dia hadapi. Eros atau Cupid dikenal karena panahnya yang sering diarahkan secara acak, menyebabkan orang yang terkena anak panahnya jatuh cinta. Tidak seorang pun, dari manusia hingga dewa, yang bisa tahan terhadap serangan anak panahnya. Afrodit menjelaskan kepada putranya bagaimana dia telah dipermalukan dan memerintahkannya untuk membuat Psyche jatuh cinta pada makhluk mengerikan untuk menghukumnya. Bersiap untuk melakukan perintah ibunya, Cupid mengambil panahnya dan pergi ke kamar tidur Psyche saat dia sedang tertidur. Melihatnya dari jarak sedekat ini, Eros terpesona oleh kecantikannya saat dia menyentuhnya dengan ujung panah. Melihatnya dari jarak sedekat ini, Eros terpesona oleh kecantikannya saat dia menyentuhnya pada sentuhan ini, dia terbangun dan melihat ke arahnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya karena dia tidak terlihat, Eros ini mengejutkan, yang melukai dirinya sendiri dengan panahnya sendiri dalam kebingungan. Cupid jatuh cinta tak berdaya dengan Psyche. Sementara itu, para pelancong terus berdatangan untuk memuja kecantikan Psyche. Seiring berjalannya waktu, kedua kakak perempuannya menikah dengan pangeran. Tetapi Psyche sendiri tidak dapat menemukan seorang suami, karena tampaknya pria lebih ingin memujanya daripada menikahinya. Orang tua Psyche, terganggu oleh kondisi dan keadaan ini. Takut mereka telah melakukan sesuatu yang menyinggung para dewa dan memutuskan untuk mengunjungi Oracle Apollo. Ketika ditanya siapa yang akan dinikahi Psyche, sang peramal menjawab bahwa gadis itu harus mengenakan pakaian pemakaman dan ditinggalkan di puncak gunung di mana dia akan bertemu suaminya, makhluk ular mengerikan yang bahkan ditakuti para dewa. Bingung, raja dan ratu tidak punya pilihan selain menghormati perintah para dewa. Menerima nasibnya, Psyche mengenakan pakaian pemakaman dan membiarkan dirinya dibawa ke puncak gunung, di mana dia ditinggalkan sendirian untuk menunggu calon suaminya. Saat dia menunggu, angin sepoi-sepoi yang ditiup oleh Zephyrus, angin barat, membawanya ke hutan kecil, di mana dia segera tertidur. Setelah bangun, Psyche menemukan sebuah istana megah di dekat hutan, yang berisi kolom emas, dinding perak, dan lantai mosaik permata. Saat dia menjelajah aula istana, sebuah suara tanpa tubuh menyuruhnya untuk membuat dirinya nyaman, dan bahwa semua yang dia lihat adalah miliknya. Suara itu memperlakukannya dengan lembut dan manja, di mana dia dihibur dengan nyanyian dan suara harpa yang sangat merdu. Sosok tak kasat mata ini, yang segera disadari oleh Psyche sebagai suaminya, akan selalu mengunjungi Psyche di istana selama kegelapan malam, dan pergi sebelum matahari terbit. Melarangnya untuk melihatnya, meskipun pada awalnya takut, Psyche secara bertahap datang untuk menantikan kunjungan suaminya, dan bahkan segera jatuh cinta padanya. Namun, suaminya tidak akan setuju untuk membiarkan dia memandangnya, mengatakan kepadanya bahwa dia lebih suka dia, mencintaiku secara setara daripada memujaku sebagai dewa. Pada waktunya, sebanyak Psyche menantikan kunjungan suaminya di malam hari, dia akan menjadi sedih dan kesepian di siang hari. Suatu malam, dia memberitahu suaminya bahwa dia ingin dapat melihat saudara perempuannya sehingga dia dapat memberitahu mereka bahwa dia masih hidup. Suaminya tidak tahan melihat Psyche dalam kesedihan yang begitu besar dan setuju untuk membiarkannya melihat mereka, tetapi dia mengulangi peringatannya, bahwa apapun yang dikatakan saudara perempuannya kepadanya, Psyche tidak boleh memandangnya. Jika dia melakukannya, dia akan meninggalkannya selamanya. Psyche berjanji bahwa dia tidak akan mengkhianati kepercayaan suaminya. Zephyrus membawa saudara-saudara perempuan Psyche ke istana, dan ketiga saudara kandung itu dipersatukan kembali. Psyche mengajak mereka berkeliling, dan setelah melihat kemegahan rumah baru Psyche, kedua kakaknya ini pun diliputi kecemburuan. Mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada Psyche, khususnya tentang suaminya. Pada awalnya, Psyche memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang pemuda tampan dan berhati lembut yang menghabiskan siang hari berburu di pegunungan, tetapi saudara perempuannya terus mendesak, dan Psyche dipaksa untuk memberitahu mereka kebenaran bahwa dia tidak tahu siapa dia dan bahwa dia tidak pernah melihat wajahnya. Kakak-kakak perempuannya kemudian memberitahunya tentang kecurigaan mereka, mengingatkan Psyche bahwa sudah dinubuatkan bahwa dia akan menikahi monster buas yang mengerikan. Mereka berspekulasi bahwa monster itu berencana untuk melahap Psyche dan dia harus menyiapkan lampu dan pisau tajam di samping tempat tidurnya.
Begitu suaminya tertidur, Shike harus melihat wajahnya dan, jika itu adalah ular yang diramalkan Oracle, dia harus memenggal kepala monster itu, dan dengan demikian memulihkan kebebasannya. Shike mencoba melawan pikiran-pikiran ini, tetapi bahkan setelah saudara perempuannya pergi, nasihat mereka tetap ada di kepalanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia mempertanyakan mengapa suaminya menyembunyikan dirinya dan rasa ingin tahunya tumbuh. Malam itu, setelah suaminya tertidur, dia mengambil lentera dan memandangnya. Apa yang dia lihat bukanlah monster, tetapi Dewa Cupid, yang keindahannya dia kenali. Saat dia membungkuk untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari wajahnya, setetes minyak yang terbakar dari lentera jatuh di bahu Dewa Eros dan membangunkannya. Tanpa sepatah kata pun, Dewa Eros melebarkan sayapnya dan terbang keluar jendela, meninggalkan istrinya. Shike melompat keluar jendela mencoba mengikutinya tetapi malah terjatuh ke tanah. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa hutan dan istana telah menghilang dan dia berada di sebuah ladang dekat kota tempat saudara perempuannya tinggal. Sambil menangis, Shike menemukan mereka dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi, dan saudara perempuannya berpura-pura berduka atas kemalangan Shike, sebenarnya gembira, percaya sekarang bahwa Dewa Eros telah meninggalkan Shike, dan dia mungkin akan memilih salah satu dari mereka. Keesokan paginya, kedua saudara perempuan itu pergi ke gunung tempat mereka dibawa ke istana oleh Zephyrus dan melompat dari puncak, berniat untuk ditangkap dan dibawa oleh angin barat. Tapi Zephyrus tidak menangkap mereka, dan mereka jatuh ke kematian mereka. Siang dan malam, tidak makan atau beristirahat, mencari suaminya. Saat Shike berdoa meminta bantuan, Ceres, Dewi Pertanian, merasa kasihan padanya. Ceres memberitahu Shike bahwa jika dia pergi ke tempat Dewi Aphrodite dan berjanji melayani, dia mungkin bisa memenangkan pengampunan Aphrodite dan diizinkan tinggal bersama putranya, Dewa Eros. Sementara itu, telah mengetahui tentang pernikahan rahasia antara Shike dan putranya. Shike tiba di hadapannya, Aphrodite yang marah memerintahkan para pelayannya untuk mencambuk dan memukulinya. Aphrodite kemudian mengambil biji-bijian gandum, barley, millet, biji popi, lentil, dan kacang-kacangan, kemudian mencampurnya bersama-sama. Venus memerintahkan agar Shike memisahkan semua biji-bijian itu sebelum malam. Setelah Dewi Aphrodite pergi, Shike duduk tak berdaya di depan tugas yang mustahil ini. Namun seekor semut yang telah menyaksikannya merasa kasihan padanya. Dia mengumpulkan semua semut lain di sarang semutnya, dan mereka mendekati tumpukan itu, membantu memisahkan dan menyortir semua biji-bijian dengan rapi ke dalam tumpukan, sebelum menghilang dari pandangan. Ketika Aphrodite kembali ia menemukan tugas mustahil yang diberikan telah selesai. Dia sangat marah, mengharapkan gadis itu tidak dapat menyelesaikan tugas yang ia berikan. Keesokan paginya, Aphrodite memberi Shike tugas mustahil lainnya, menyeberangi sungai dan mendapatkan bulu domba berkilo emas dari punggung domba jantan ganas yang merumput di sisi lain. Shike mendekati tepi sungai, berniat untuk menenggelamkan dirinya daripada mengambil risiko ditanduk sampai mati oleh domba jantan, tetapi sungai berbicara kepadanya, mengatakan, "Shike, dicoba dengan banyak penderitaan, jangan mencemari perairan suci saya dengan kematian Anda yang menyedihkan." Sungai kemudian menyuruh Shike untuk bersembunyi sampai domba jantan menjadi tenang oleh matahari tengah hari dan angin sungai yang menenangkan. Begitu mereka santai, Shike bisa mencukur bulu dari punggung mereka tanpa membangkitkan amarah mereka. Tugas ketiga Shike adalah mengumpulkan air hitam dari sungai Styx. Kali ini, ketika dia memikirkan bagaimana mencapai ini, Jupiter yang mengasihaninya kemudian mengirim seekor elang besar yang mengambilkan air tersebut untuknya. Dan Aphrodite masih belum puas. Ia memerintahkan Shike untuk menyelesaikan tugas keempat dan terakhir. Dia harus pergi ke dunia bawah dengan sebuah kotak emas, di mana dia akan mendapatkan dosis keindahan Proserpine, Ratu Dunia Bawah. Tak lama setelah Shike berangkat, dia menemukan sebuah menara yang tinggi, yang memberitahunya di mana menemukan pintu masuk ke dunia bawah dan bagaimana cara bertemu Proserpine, Ratu Dunia Bawah. Mengikuti nasihat dan informasi dari menara, Shike akhirnya sampai dan bertemu dengan Proserpine. Shike menyampaikan tugas yang diberikan Aphrodite dan Proserpine menerima permintaan itu, mengisi kotak emas dengan kecantikannya. Begitu Shike muncul dengan selamat dari dunia bawah, dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang isi kotak itu.
Rasa ingin tahu menguasai dirinya, dan dia memutuskan untuk membukanya. Di dalam, dia tidak menemukan apapun selain awan gelap yang membuatnya tertidur lelap. Eros tidak dapat menahan perasaannya lagi, terpisah dari Psyche yang ia pun tahu kalau istrinya diberi tugas-tugas mustahil oleh ibunya. Eros akhirnya melarikan diri, mencari istrinya. Tak berapa lama Eros pun menemukannya. Psyche tertidur sangat lelap. Eros menutup kotak emas sebelum membangunkannya. Eros kemudian membawa kotak itu ke Aphrodite sebelum ia terbang ke Jupiter, untuk memintanya membuat Psyche menjadi makhluk abadi. Jupiter pun setuju, tapi dengan syarat bahwa Eros harus membantunya setiap kali ada seorang pelayan cantik yang menarik perhatiannya. Jupiter mengadakan pertemuan di mana dia memperingatkan Aphrodite agar tidak membahayakan jiwa manusia lagi. Dia kemudian memberikan Psyche secangkir ambrosia, minuman para dewa, menyuruhnya, minum ini, Psyche, dan jadilah abadi. Oleh karena itu, Psyche diubah menjadi Dewi Jiwa dan secara resmi menikah dengan Cupid. Sebuah pesta pernikahan besar diadakan untuk merayakannya. Psyche dan Dewa Eros dikaruniai seorang putri bernama Voluptas, Hedon dalam bahasa Yunani, yang berarti personifikasi kesenangan dan kegembiraan.